Siap, gerak. Masa depan, gerak. Tegak, gerak. Berdiri, siap. Biarkan kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah kami rezeki berupa pemahaman yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang IPAS. Apa itu IPAS? IPAS adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ilmu pengetahuan alam itu adalah mempelajari tentang keadaan-keadaan di sekitar kita, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan ilmu sosial yaitu bagaimana kita bersosial kepada orang lain, membantu, bergotong royong dan sebagainya. Itu pula di dalam negara kita. Dan bisa juga mengenal bagaimana keadaan negara kita dan negara-negara lain. Itulah namanya sosial. Jadi pada hari ini sebelum kita masuk, baiklah kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Bapak akan tunjukkan dulu bagaimana itu kita menyanyikan Indonesia Raya ya. Gantung pada ratu, di Sana aku berdiri dari bantu ibuku.
Jadi anak sekalian, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini siapa yang menciptakan? W.R. Supratman. Itu wajib dinyanyikan setiap ada perayaan hari-hari besar di negara kita, terutama proklamasi dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga negara yang ada di Indonesia, ya, baik di rapat-rapat, di kantor-kantor dan sebagainya, kecuali di masjid. Jadi anak sekalian, kita melanjutkan masalah pokok pembahasan kita, yaitu IPAS. Di bab 3 ini kita mengangkat yaitu tema atau judul benua, karena ada 3 benua Afrika, Asia, dan Amerika. Jadi kita berada di benua Asia, kita tidak ambil semua, cukup saja Asia Tenggara. Asia Tenggara itu biasa juga disebut dengan Asia Games, ya, atau ASEAN. Biasa ada pekan olahraga namanya Asian Games. Itulah beberapa negara yang mengikuti, seperti Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, kemudian Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Itulah negara-negara yang ada dalam Asia Tenggara, ya. Anak sekalian, kita akan membahas ini untuk lebih mengenal lagi bagaimana itu kualitas dan bagaimana perkembangan negara-negara yang ada di tetangga kita. Seperti Indonesia, ada itu perkembangannya seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, dan sebagainya. Yuk, kita masuk di pokok pembahasan. Ini untuk sekalian, kita akan masuk bagaimana karakteristik geografis dan kehidupan dalam ini Games atau South Asia Games, acara pertandingan olahraga antar negara-negara di Asia Tenggara. Asia atau Society of South Asia Nations atau perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, ini garis khatulistiwa atau iklim tropis, ya. Ini ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di siapa yang tadi? Thailand. Inilah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Coba diperhatikan. Sudah ada Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Bagaimana mensejahterakan negara-negara di Asia Tenggara? Dengan memimpin dan menjaga perdamaian menemukan rasa persaudaraan antar anggota ASEAN. Negara-negara ASEAN yang mempunyai ciri khas sendiri atau karakteristik. Pertama, negara Indonesia yaitu berbentuk apa bertanya? Yaitu Republik Presidensial. Ibu kotanya di mana? Jakarta. Bahasa apa dipakai? Bahasa Indonesia. Inilah luasnya, yaitu 1.900 1 juta sekian. Kemudian bentang alam dominan, laut, gunung, daratan tinggi maupun daratan rendah, ya. Karena ada juga gunung kita. Kemudian ini negara Thailand atau Bangkok. Inilah bentuk negaranya itu monarkis konstitusional. Kemudian ibu kotanya Bangkok. Kemudian bentang alam dominan, daratan rendah dan sungai yang itu sungainya. Ini negara Filipina, ibu kotanya Manila. Nah, bentuk kotanya itu Republik Presidensial. Kemudian luas wilayahnya 343.448 km persegi. Ini adalah Kuala Lumpur. Apa itu Kuala Lumpur? Malaysia. Nah,
Kemudian bentang alam dominan pegunungan juga ada hutan dan perbukitan. Nah, dia juga mempunyai lahan sawit untuk diproduksi sebagai minyak. Kemudian kita masuk di Singapura. Ini adalah Singapura. Ibu kotanya Singapura, bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Membentang alam dominan yaitu daratan rendah dan daratan reklamasi. Ada juga luas wilayahnya. Kemudian ini negara Brunei, monarki absolut, ibu kota Bandar Seri Begawan. Bahasanya bahasa Melayu sama dengan Malaysia. Inggris juga ada Mandarin, luasnya 5.765 km. Nah, kemudian Vietnam, ibu kotanya Hanoi, Republik Sosialis, ini bentuk pemerintahannya. Ya, kemudian datarannya yaitu mendominasi yaitu dataran rendah, tinggi, dan ada juga dataran perbukitan. Kemudian ini Laos, ya, Laos bukannya Vientiane. Bahasa Laos, Prancis, Inggris itu ya bahasa sehari-harinya. Kemudian masuk kita Kamboja. Ini Kamboja atau Phnom Penh. Bahasa Khmer, Prancis, Inggris. Kemudian bentang alam dominan yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, ini juga Myanmar atau ibu kotanya Bidau atau Republik Parlementer, sama dengan di Indonesia. Ada dataran rendah, tinggi, dan pegunungan. Kemudian masalah sosial negara ASEAN. Nah, kita ini ada dua namanya kemiskinan, kebebasan komunitas, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan. Kemudian lanjut ada perbedaan di dalam menyikapi hal-hal tersebut. Ini, coba perhatikan kerjasama yang baik. Nah, kesamaan posisi geografis Indonesia dan Filipina adalah memiliki sungai yang panjang, kemudian memiliki pulau juga ya. Kemudian kita sebagai guru harus memberikan arahan-arahan kepada anak-anak itu tentang hal-hal yang ada di dalam mempelajari, yaitu tentang kegiatan-kegiatan dan apa saja yang terjadi di daerah-daerah atau tetangga-tetangga kita. Jadi rekan sekalian, di dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam dengan sosial itu harus kita tahu betul. Seperti yang ada di negara-negara tetangga kita, ada namanya kalau di Malaysia yaitu Gedung Kembar. Kemudian ada juga batu emas yang ada di Thailand, ya. Nah, semua ada ciri khasnya, ciri khas wisatanya. Jadi anak sekalian, di dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengenal bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita, terutama harus kita mengenal bahasa internasional atau bahasa Inggris. Olehnya itu, kita sebagai bangsa yang patuh kepada pemerintahan dan patuh kepada apa itu hasil perjuangan nenek moyang kita harus mempelajari betul yang ada di sekolah ini. Jangan kita main, jangan kita main. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara harus mengenal alam sekitar kita harus mengenal bagaimana sistem di dalam perundangan yang ada dengan kita di negara kita, dan kemudian diputuskan oleh para petinggi-petinggi bangsa kita. Ya, dari anak saya ada lembaran-lembaran yang Bapak bagikan tadi harus kita istimewa. Jadi sementara di dalam pengetahuan kita tentang apa yang ditayangkan tadi, coba anak-anak sekalian, apakah sudah mengerti atau tidak? Yang belum mengerti, coba ditanyakan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Bagaimana Indonesia? Coba anak sekalian, tanya. Coba tanya. Kalau ini akhirnya harus menanyakan. Nah, sudah yakin? Kalau yakin, Bapak akan tanya, apa saja tempat wisata yang ada di Indonesia dan apa yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia?
keras. Apa dibanggakan bangsa Indonesia? Bisa ditampilkan di kancah dunia. Nah, ini wisatanya ada di Bali. Nah, kalau ada istilah apa yang ditampilkan? Coba, sudah ini kita ada semua ini sebentar. Coba, ya, bisa dibantu? Bisa dibantu ya, silakan bantu. Ya, cepat dia. Samping menunggu, Bapak tidak tertiba, jangan jawabannya sebentar. Coba kelompok aja apa yang didambakan Indonesia ini, apa yang didambakan kepada dunia bahwa Indonesia bisa bersaing di dunia, apakah industri, apakah seni atau budaya. Coba beri 3 orang. Budaya apa itu? Itu ada budayanya. Di bidang apa? Iya, itu budaya tradisional. Dalam itu bagaimana? Tidak tahu apakah kecapinya atau tarian apanya, kemudian apakah sarung songket dan sebagainya. Ada semua itu kan? Coba. Nah, simpan dulu, nanti Bapak kembali. Boleh ini? Mana yang dibanggakan oleh Indonesia? Apakah budayanya atau seni atau digabung dengan seni budaya, atau industri yang bisa ditampilkan di kancah dunia atau kancah mancanegara? Coba seni dan budaya di bidang apa itu? Di bidang budaya apakah termasuk tarian atau sarung atau kain apa? Coba tunggu semua apa? Coba. Tarian seperti tarian Bali ya? Tarian Bali, ya oke. Ya, kan di sini ada tarian Bali. Kalau di sini kelompok saja yang harus apa? Di sana kelompok satu mengatakan bahwa tarian yang dapat sesuatu yang didampakkan oleh bangsa Indonesia di kancah internasional atau mancanegara adalah tarian. Jadi kalau di sini apa? Apa itu? Yang nampakkan. Kalau itu sejarah itu. Candi Borobudur adalah salah satu candi. Nah, Candi Borobudur. Itu sejarah. Itu sejarah itu. Ya, apa? Tidak apa-apa. Jawab saja. Coba. Kira-kira apa? Banyak. Kalau kain apa? Kain. Ada kain? Nggak bisa. Ada kain. Kalau di hari Kamis biasa pakai kain apa? Baju apa? Itu batik. Itu batik salah satu kain yang bisa ditampilkan di kancah mancanegara dan bisa ada di negara lain, ya. Nah, itu batik. Batik dari Solo, ya. Kemudian ini dari kelompok 3 tadi. Apa yang dapatkan? Nah, apakah ada sejarah bagaimana? Ada sejarah yaitu tata kerama, ya. Nah, tahu itu bahwa Indonesia ini mempunyai tata kerama, artinya dia mempunyai sopan santun yang luar biasa pada orang-orang yang berasal dari provinsi masuk di Indonesia, ya. Juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu seperti itu kan? Nah, oke. Lanjut cerita. Kalau di Malaysia apanya saja yang nampak? Nggak bisa dikenal di Malaysia. Apa? Ayo. Bebas. Nah, bebas ya. Kalau di Malaysia itu mayoritas agama apa? Mayoritas agama apa? Yang mayoritas itu kebanyakan agama apa? Islam. Kalau ini Islam. Kalau di sana agama apa? Yang mayoritas. Itu di Malaysia mayoritas agama apa? Hah? Agama apa? Di Malaysia
agama Islam. Nah, ada juga agama yang lain seperti agama Konghucu, ada agama Buddha, ada juga sama di Indonesia. Cuma mayoritas dia juga dominan yaitu agama Islam. Ya, kalau bahasa dipakai bahasa apa? Bahasa Melayu apa? Bahasa apa lagi? Ada tadi sini. Hah? Inggris. Nah, apa lagi? Ada Tamil. Nah, kalau di sini agama apa? Agama apa yang dominan tadi adalah agama Islam ya. Kalau bahasa dipakai di Malaysia apa? Bahasa apa dipakai di Malaysia? Melayu apa lagi? Ada tadi atas. Apa lagi? Ya, Inggris ya. Melayu dan Inggris. Oke. Kalau ini Inggris sama Melayu. Kemudian kalau di Singapura, kalau Singapura agama apa? Ada Kristen ya. Di Malaysia juga ada Kristen. Bukan cuma agama Islam sana ada Kristen, Buddha juga ada. Nah, kalau di Thailand agama apa? Yang mayoritas? Agama Buddha. Agama Buddha. Kalau ini agama apa yang ada di Thailand? Mayoritas apa? Agama? Kristen. Nah, apa lagi? Buddha. Ada juga Islam ya? Ada di Thailand ada juga Islam. Bukan cuma Buddha. Tapi mayoritas adalah agama Buddha. Kalau ini agama apa yang mayoritas di Thailand? Agama Hindu. Ini Buddha. Buddha ya? Ya. Jelas? Sudah disampaikan di atas agama-agama yang ada di Asia Tenggara. Kemudian sekalian, kita masuk kali tentang agama. Ada lagi yang menanyakan? Ada berapa negara-negara yang ada di Asia Tenggara? 11. Coba sebutkan. Coba sebutkan dulu agama yang ada di limamu. Ya, 5 saja. Agama ya, bukan agama ya, negara-negara yang ada di Asia Tenggara 5. Coba sebutkan 5. Ya, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Brunei, 5. Sekarang, kalau ini 5 juga. Coba sebutkan. Brunei, Indonesia. Ya. Coba di yang paling sana, nomor 1. Nomor 1. Sebutkan 5 negara-negara yang mendiami Asia Tenggara. Gitu ya, ya. Jadi yang sekalian, kita ini di Asia Tenggara mempunyai ciri khas tersendiri atau karakter tersendiri. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi bisa kita menampilkan ke mancanegara. Begitu pula saudara-saudara kita yang ada di negara lain, ya, yang ada di negara lain. Coba, anak sekalian, karena kita sudah menjelaskan, kita dulu bagaimana kita menyanyi lagu anak Indonesia hebat, ya. Harus terlihat ya. Jadi anak sekalian, kita bernyanyi lagi, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kamu semua bisa menyanyi? Semangat ya, semangat. Hai, halo, Depu Pramuka. Depu Lalat, Depu Lalat, Depu Angin, Depu Sekali. Oke, anak-anak pintar, kita akan menyanyi, ya. Menyegarkan pikiran supaya agar selalu sehat.
Oke? Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat terdidik, dengan belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, hemat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, hemat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Lagi? Lagi ya? Aku dulu. Nah, bagaimana? Mau lagi ya? Lagi deh, supaya semangat ya. Supaya tidak ngantuk ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, hemat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, hemat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Yuk, satu lagi. Satu lagi ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, hemat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan Anak-anak Indonesia hebat. bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, hemat belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Jadi yang sekalian, kita telah menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana itu anak yang hebat? Itu anak yang cerdas, ya, dalam belajar. Jadi anak sekalian, apakah di dalam kebiasaan ini sudah diterapkan dalam diri kita? Siapa yang selalu beribadah? Angkat tangan dulu. Yang beribadah.
Sholat apa? Angkat tangan. Yang beribadah. Yang puasa, angkat tangan. Yang berpuasa. Nah, itu kan. Yang salat tarawih malam, siapa? Nah, itu adalah ibadah. Ibadah kita laksanakan. Dan di samping itu, kita harus berolahraga. Apakah jalan kaki? Setiap selesai salat subuh kita jalan kaki keliling kampung ya. Nah, jangan berolahraga memaksakan diri karena kenapa kita ini dalam bulan puasa ya, bulan Ramadan. Harus kita itu nikmati namanya ibadah di bulan Ramadan. Oke, lanjut. Kemudian di samping kita berolahraga, apakah kita makan makanan yang sehat, bergizi pada saat sahur? Buka. Nah, makan sahur itu bagus, buka dan sebagainya. Ya. Kemudian lanjut. Kita itu di samping makan bergizi harus kita bermasyarakat juga ya. Artinya bermasyarakat yaitu membantu orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, orang tua kita, itu bermasyarakat. Kemudian lanjut, kita giat belajar. Kalau belajar itu bukan cuma belajar membaca, menulis, tapi belajar juga menghargai orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa juga dihargai orang lain. Ya, sepandai-pandai orang tidak akan pernah dihargai orang lain tanpa dia menghargai orang lain. Ya, jadi itu bermasyarakat. Kemudian apa lagi? Tidur cepat. Itu tidur cepat, cepat sudah tidak keluyuran. Nah, supaya menjaga kita itu sehat selalu. Ya, nah, oke anak-anak sekalian, kita telah membagi beberapa kelompok di dalam pembelajaran ini, yaitu ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama namanya kelompok melati. Nah, sebut ini melati. Kelompok ini namanya kelompok enas. Nah, kelompok enas. Kalau kelompok 3 namanya kelompok mekar. Nah, kelompok mekar. Ini enas, mekar. Jadi, tadi dalam pembelajaran kita mempelajari beberapa negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jelas kita sudah tahu bagaimana bentuk pemerintahannya dan bagaimana bentuk dan warna daripada bendera masing-masing. Jadi ya sekalian, kita sudah melihatkan tadi tentang beberapa negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ya dan sekalian, coba kerjakan dari seluruh negara-negara Asia Tenggara, bagaimana bentuk pemerintahannya, kemudian bagaimana luas mana itu wilayah yang ada di tiap-tiap negara. Silakan dikerja.
Jadi kelompok yang selesai mengerjakan tugasnya, silakan angkat tangan, kemudian mempresentasikan di depan kelas satu orang perwakilan. Satu kelompok, satu orang perwakilan. Nanti Bapak tunjuk siapa-siapa kelompok yang pertama naik, kedua dan ketiga. Kemudian dipresentasikan di atas di depan kelas ya. Nah, itulah bentuk IPAS, karena ilmu pengetahuan alam dan sosial itu sangat luas. Jadi kita mempelajari apa saja yang ada di dalamnya. Jadi anak sekalian, silakan kerjakan dengan teliti. Silakan kerjakan dengan teliti, jangan sampai ada kesalahan. Dan bisa dipertanyakan sama Bapak apabila ada yang belum dimengerti. Ya. Apabila ada yang belum dimengerti bisa dipertanyakan. Dan juga apabila anak-anak ada yang mau ke kamar kecil, silakan. Ada yang mau ke sana, Bapak silakan. Tapi ada catatan, cepat ke sini kembali ya. Bagaimana kelompok 1? Sementara ya. Oke, sementara. Bisa rembuh, konsultasi dengan teman-teman. Apabila ada kesalahan, belum ditanyakan. Apabila belum dimengerti. Gimana negara apa yang belum tahu? Sudah semua? Negara Singapura juga ya. Itu negara Singapura itu ciri khasnya apa? Ada ciri khasnya itu negara Singapura. Yaitu kepala singa, ya. Sudah ya, benar ya. Langsung dipresentasikan. Jadi coba dalam sekalian, bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Belum? Sedikit? Kelompok 3 atau kelompok mekar? Sedikit. Ya. Coba kelompok 1 atau kelompok pelatih silakan naik mempresentasikan di sini. Utarakan kepada teman-temannya apa saja yang ditulis tadi, atau sudah dirembuk, atau didiskusikan dengan teman-teman yang ada di kelompok. Silakan. Silakan naik. Kenapa Pak ya? Silakan. Oh, bukunya. Hah? Iya. Pokoknya bawa saja bukunya, tidak apa-apa. Karena mungkin tidak dapat terima. Coba perhatikan dulu, dan sekalian atau kelompok yang lain. Kelompok 1 akan memaparkan dari hasil apa yang didiskusikan dalam kelompok 1. Silakan kelompok 1, silakan pemaparan untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk. Indonesia bentuk pemerintahannya republik dikepalai oleh presiden dan sistem pemilihan umum yaitu secara demokrasi dipilih oleh rakyat yang batas usia 17 tahun. Pernah negara merah putih dengan bangsa. Ya, oke. Lanjut. Sudah? Lanjut. Sudah. Oke. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Jadi sekalian, ini tadi tema pada dari kelompok 1 tentang bagaimana Indonesia. Indonesia dikepalai oleh seorang presiden. Nah, kemudian bentuk pemerintahnya yaitu berbentuk republik dan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di negara Republik Indonesia adalah pemilihan umum oleh rakyat secara demokrasi dengan batas usia minimal 17 tahun. Sesuai apa yang disampaikan oleh
hasil pemaparannya oleh kelompok 1. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Kemudian lanjut teman sekalian, negara ini berdiri atas dasar fondasi yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu adalah salah satu harga mati yang dijunjung tinggi oleh warga negara Republik Indonesia, mulai dari rakyat biasa sampai pemerintahan, tanpa terkecuali. Nah, menurut sekalian. Kemudian lanjut, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah bisa? Siapa perwakilan? Naik. Kemudian Nanda Harun, silakan naik. Memaparkan silakan apa tadi yang disampaikan? Itu Malaysia tadi. Ya Malaysia, silakan. Jangan baru tunjuk karena ini harus kita lihat betul bagaimana bakat anak sekalian. Ayo, bagaimana? Sudah bisa mulai? Cepat. Kalau belum bisa, kita kembali kepada kelompok 3. Jadi yang sekalian, ya coba perbaiki dulu apa yang belum bisa disampaikan. Kita balik dulu ke kelompok 3. Untuk kelompok 3 kita akan memaparkan itu masalah Brunei Darussalam. Singapura, ya. Dia mau ambil Singapura, silakan. Ayo, silakan memaparkan, perkenalkan nama dan kelompoknya. Ya, naik. Dan kira suaranya supaya didengar. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok 3 atau Mekah. Saya akan membawakan hasil presentasi atau PT dari kelompok kami. Saya akan mempresentasikan tentang negara Singapura. Negara Singapura yaitu adalah Republik Federal Perdana Negeri, yaitu pemilihan umum dan pasangan presiden. Bendera yang dipakai berwarna merah, putih, dan hitam. Kamboja adalah dikepalai oleh Raja Kamboja berwarna biru dan biru dapat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Jadi sekalian, di kelompok 3 atau di kelompok Mekah, dia memaparkan negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura dan Kamboja. Itu menurut pemaparannya tadi, negara Singapura itu dikepalai oleh seorang presiden. Dikepalai seorang presiden itu namanya Singapura. Dan juga berbentuk benderanya yaitu warna merah dan putih berlambang bintang, ya, berlambang bintang. Sama dengan negara Indonesia, benderanya merah putih, cuma bedanya ada lambang bintang. Itu kemudian dia itu juga menjelaskan tentang negara Kamboja. Negara Kamboja dikepalai oleh apa? Kamboja tadi apa? Dikepalai oleh Joran apa? Saja. Joran Raja. Dan juga ini Kamboja ini ada beberapa corak warna benderanya, ya, karena kita harus tahu bisa mengenal ini negara ini, warna benderanya ini. Karena tiap bendera ada punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan negara-negara lain. Kecuali Indonesia ada samanya, yaitu negara Manako. Sama. Ada juga negara yang merah putihnya terbalik. Kalau Indonesia ada namanya negara Manako, persis sama benderanya. Kalau Singapura sama Indonesia tapi berbintang. Kalau Malaysia dia juga berbintang, sama dengan Amerika Serikat, mirip tapi tidak sama, ya. Kemudian Kamboja juga dijelaskan tadi dikepalai oleh seorang raja, ya. Jadi anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa di negara ini, negara Indonesia, banyak penduduk dari luar negeri datang di sini untuk bagaimana mengenal Indonesia lebih dalam. Begitu pula kita di Indonesia ke luar negeri, ada di Malaysia, ada Singapura, ada di Brunei dan sebagainya, untuk mengenal budaya dan ciri khas daerah atau negara yang ada di sana. Jadi bisa ada perpaduan budaya. Jadi bisa kerjasama antar budaya, antar politik dan antar sosial. Jadi yang sekalian, kita itu harus bangga. Karena kenapa? Itu wilayah Indonesia sudah merembet ke negara-negara yang lain. Baik yang berbatasan Malaysia, berbatasan dengan Singapura, kemudian berbatasan dengan
bahkan Filipina pun berbatasan. Ya, saudara sekalian, alhamdulillah di negara kita, siapa yang tahu itu presenter dari Thailand? Itu kerja sama kita, presenter itu ya. Nah, ada itu presenter dari Thailand, ada juga dari Malaysia, itu seorang ibu. Jadi lanjut cerita, kita masuk di kelompok apa ya? Kelompok 2. Bising kencing, silakan dulu kencing. Jadi sambil kita menunggu izin, jadi kita lanjut lagi, anak sekalian. Jadi yang sekalian, itu tadi di tugas kelompoknya nanti Bapak tanda tangan sebagai bukti bahwa Anda mengikuti pembelajaran di dalam mengamati namun berjelas dan mendengarkan arahan-arahan dari Bapak tentang itu IPAS, itu Ilmu Alam Sosial mengenai ya, wilayah atau benua yang ada di Asia, yaitu benua terkecil namanya benua Asia Tenggara atau biasa juga Asia Tenggara atau kegiatan-kegiatan olahraga Asia Games. Nah, anak sekalian, jadi lanjut. Itu yang sudah ditulis harus dibuka, kemudian dicantumkan sebentar ya. Tulis nama-nama kelompoknya. Bagaimana kelompok 2? Siapa yang perwakilannya? Ya, ini masa tinggal lagi cewek. Nah, sini ayo. Ya, cewek. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mantap ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dari hasil pemaparan kelompok 2 atau kelompok NAS yang kita sebut NAS, karena harus itu kuat. Nah, kan begini, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, memang berbeda-beda. Itu Malaysia bisa juga dikatakan negara yang agamanya mayoritas Islam. Tapi ada juga agama lain, agama Kristen, agama Nasrani, atau Kristen. Hindu juga ada, karena ada negara-negara yang masuk di wilayah Malaysia. Yang saya disampaikan tadi bahwa Malaysia itu dikepalai seorang perdana menteri, ya. Kemudian seorang benderanya apa lagi? Pertama biru, putih, kuning, merah, dan bertambah bintang ya. Itu Malaysia. Malaysia itu apakah berjauhan dengan Indonesia? Itu Malaysia ada di tetangga kita. Bahkan sebagian masuk di wilayah Indonesia, tapi bukan wilayah Indonesia, tapi wilayah Malaysia. Seperti Sabah, itu masuk Malaysia. Kuching masuk Malaysia. Apa ciri khasnya? Yaitu gedung pencakar langit atau gedung kembar ya. Siapa yang pernah ke Malaysia? Dan siapa yang mau ke Malaysia? Nah, mau ke Malaysia bisa jalan laut, bisa naik pesawat. Nah, setelah di Malaysia bisa jalan jalan darat, bisa ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa bahasa yang disampaikan di sana, bahasa yang maksimal dilaksanakan di sana, bahasa persatuannya adalah bahasa Melayu. Seperti juga di Brunei Darussalam, seperti juga di Singapura itu bahasa Melayu. Bahkan sebelum bahasa Indonesia, bahkan dulu Indonesia pernah jadi bahasanya bahasa Melayu sebelum bahasa persatuan. Sebelum ada bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Masuk di Papua atau wilayah Malaka Indonesia, karena ada namanya selat yang membentang di Indonesia namanya Selat Malaka. Malaka atau Melayu kan membentang dari Sumatera masuk Malaysia dan Singapura namanya Selat Malaka ya. Nah, dan sekalian coba ya dari hasil pembelajaran tadi, dari hasil hasil kerja kelompok, maka
dituntut untuk anak-anak sekalian berindividu, bersatu orang, untuk mau naik tiap orang menjawab di atas apa yang diminta, yaitu bersama dari negara mana, bentuk pemerintahnya, namun kemudian luas wilayahnya. Ya, luas wilayah. Jadi kalau luas wilayah Indonesia sampai mana? Jadi saya minta kepada anak sekalian, yaitu pertama, yaitu Nurliani. Nurliani, silakan maju ke depan, yaitu mengisi wilayah Indonesia. Bagaimana bentuk pemerintahan dan bagaimana berapa luas wilayahnya, berapa kilometer persegi, ya? Itu. Silakan. Yang dijawab berarti kan? Berarti apa dulu? Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat. Jawaban daripada Nurliani, dia pilih negara Indonesia yang bentuk pemerintah, yaitu pemerintah dikepalai oleh presiden, ya, dikepalai oleh presiden dengan catatan berbentuk republik. Kemudian luas wilayah yaitu 1.904.569 kilometer persegi luas daripada wilayah membentang di negara Indonesia yang mempunyai beberapa pulau-pulau yang membentang Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, sekalian. Dan juga Bapak tanya dulu sebelum kita lanjut, itu Indonesia terbentang dari bujur apa? Bintang selatan dan bintang timur. Bujur barat dengan bujur timur, ya. Bintang utara dan selatan. Jadi dia berada di garis apa? Katulis Katulistiwa. Kemudian lanjut, Nur Faisal. Gimana Nur Faisal? Nur Faisal ini Bapak kasih yaitu Singapura. Singapura, Faisal. Nur Faisal coba tulis bagaimana bentuk pemerintahannya dari kepalai oleh siapa, kemudian langsung berapa luas wilayah yang ada di sana, yaitu Singapura. Singapura, ya. Ya, oke, lanjut. Ya. Ya, itulah yang ditulis oleh peserta kelompok 1. Sudah ada orang, yaitu pertama Indonesia, kemudian kedua Singapura oleh Nur Faisal. Kemudian dia dimulai oleh seorang presidennya di Singapura. Kemudian luas wilayahnya 720
sekian kilometer persegi. Jadi yang sekalian lanjut, jangan cepat. Ya, ayo. Nah, bisa dia naik. Mana dipilih? Mana? Ini. Nah. Ini. Ya, saya. Jadi kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya berindividu. Yang dilanjut kelompok 2. Jangan naik. Coba ini, Harun. Coba mobilnya di tentang dulu. Ya nih, bisa. Ini Pak, kelompok 1. Mana? Ya, ya. Ya, kayaknya Pak. Siap-siap. Yang selanjutnya. Arahnya sebentar arah. Oke, ya, kembali, arham cepat, arham, ayo. Sebentar ya, kamu, Raja. Mana? Oke, benar sudah? Arham dipilih Myanmar. Ya, oke, lanjut. Raja Muda. Mana dipilih? Laos. Oke, ya. Raja Muda memilih Laos, ya, Laos. Dia memilih Laos. Jadi lanjut kelompok 4. Kelompok 3 ya. Ya. Atas nama Syahbanur. Ayo, Syahbanur. Silakan. Semarang, apa dipilih? Apakah Brunei atau Malaysia? Ya. Nah, itu tadi sudah dikerjakan oleh Syahbanur dari kelompok 3, yaitu negara Laos. Jadi lanjut kelompok 3, Akila.
Jadi anak sekalian, coba perhatikan beberapa teman-teman kita yang sudah mengerjakan di atas. Bagaimana sudah? Tidak salah dia mengerjakan Kamboja. Jadi lagi dua, geser tadi Mahesa, sudah kan? Mahesa. Yang mau pilih mana? Apakah Brunei Darussalam atau Malaysia? Lagi dua ya. Karena ada 10 negara yang ada di atas negara. Jadi pas siswa kita ini 10 orang untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di papan tulis di tabel yang disediakan. Jadi anak-anak sudah mengerjakan soal per individu. Apa yang ini? Brunei Darussalam. Dia mengerjakan Brunei Darussalam dengan corak dan bendera warna kuning campur putih. Ya, yang lanjut. Nabil, silakan. Pilih yang terakhir. Ya, belum terakhir. Malaysia. Nabil ini mau jadi penduduk Malaysia. Dia pilih Malaysia, kata lain Malaysia. Jadi anak sekalian, pembelajaran ini harus betul-betul dipahami. Ya. Kelompok 3 sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas per individu. Untuk tugas kelompok 1 dan 2 sudah menyelesaikan tugasnya. Kita masuk daripada kesimpulannya. Kesimpulan daripada pembelajaran pada hari ini, anak sekalian, yaitu marilah kita mencermati, mengenal betul wilayah daripada 10 negara-negara yang ada di atas negara. Apa ciri khasnya atau karakteristiknya dan bagaimana budayanya. Kemudian politik dan juga industri yang dihasilkan oleh dari beberapa negara itu. Bahkan seni budaya kita bisa bersaing dimanapun ada kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan-kegiatan penyambutan dan kegiatan apapun. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa tertanam dalam jiwa kita kepada anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya apabila kalian melangkah ke masa depan, bisa juga belajar lebih lanjut tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Dan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga bisa disalurkan kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita saat kita ngobrol, saat kita bertemu, dan saat apapun kita bisa angkat ini masalah pembelajaran tentang negara-negara yang ada di wilayah Asia atau di kutub yang paling tropis, yaitu yang paling panas. Pertama di Indonesia, tropis itu adalah salah satu keadaan yang panas. Ya, karena sekalian, pembelajaran ini mungkin sudah kita selesai untuk membahas. Karena kenapa? Mengingat waktu sangat minim lagi. Jadi sekalian, di bulan Ramadan ini kita harus semangat dalam menempuh pendidikan supaya kita bisa berdaya dan berguna pada bangsa dan negara kita. Begitu pula agama kita. Jadi sebelum kita tutup, sebelum kita baiklah, saya akan mengambil langkah bersikap supaya saya lihat anak-anakku siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini.
Ya, saya panggil dulu atau absensi daripada anak-anak sekalian. Jadi anak sekalian, Bapak akan panggil satu persatu, tangannya. Pertama, Nur Liani. Siapa Nur? Nur Faisal, Nur Alifah, Nabil, Arham, Mahesa, Zahra Akhil Harun, Raja Muda, Harun. Jadi yang sekalian, sebelum kita menutup, mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dapat berkah dan bisa-bisa kita mengamalkan dan meneruskan ke depannya. Jadi kepada anakku sekalian, rapikan dulu bukunya, kemudian siapkan, berdoa, dan setelah itu baru kita berangkat ke rumah dan menikmati dalam perjalanan. Doa ini mulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian doa pulang. Ya, setelah itu siapkan dulu. Apakah kita siapkan dulu? Siapkan dulu yang ada. Berdoa dulu. Siapkan. Oke, berdoa dulu. Mulai dan dipimpin oleh kedua kelas. Ya, dalam perjalanan silakan. Ayo. Silakan mulai dari sini.